Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qalu aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Quran surah Al-An'am 162 163, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Furqan Padang Leban Matahari Tebing Kitaban beserta seluruh jajaran dan perangkat kepengurusan. Kami hormati Ibu pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan yang selalu istiqamah menggerakkan kegiatan ta'lim maghrib sampai isya satu kali dalam satu minggu di masjid yang kita cintai. Dan yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan juga jamaah salat isya insyaallah yang hari ini dapat hadir ke masjid kita dalam rangka melaksanakan kuliah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari menunggu waktu isya, insyaallah kita akan memberikan santapan rohani atau tausiah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini Bapak dan Ibu, kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu adalah bulan ke-11 dalam bulan Hijriah. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya kalau kita lihat kalender Hijriah lebih kurang 3 minggu lebih kurang lagi kita akan bertemu dengan hari besar Islam. Hari di mana ada salah satu kewajiban bagi orang yang beriman yang mampu, yaitu adalah pelaksanaan ibadah haji. Kalau tidak dapat melaksanakan ibadah haji, maka berkurbanlah. Qariba yaqrabu qurbanan. Kurban itu beda dengan korban. Kurban dia bahasa Arab qariba yaqrabu qurbanan, dekat. Salah satu ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri, untuk membuang sifat hasad, itu kurban. Jadi bagi kita yang tak bisa naik haji, Allah tak marah. Bagi kita yang tak bisa berkurban, Allah juga tak marah. Tapi tolong dijaga mulut hati kita ketika 10 Zulhijjah atau hari tasyrik. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Tanggal 10 Zulhijjah paginya kita laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Ada beberapa masjid selepas sholat itu dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ada juga beberapa di antaranya karena saking banyaknya hewan kurban mungkin dilanjutkan pada hari tasyrik mulai dari paginya 11, 12, 13. Ini tingkat hati-hati ibu-ibu khususnya ada. Bu, tolong hati-hati tanggal 11, 12, 13, Bu. Mengapa demikian? Banyak ibu-ibu yang dapat dosa ketika tanggal itu. Naik haji tidak, berkurban tidak setua. Datang pengurus masjid mengumumkan
saudara sering ke masjid dah. Ibu di masjid ditukarkan dengan panitia kurban. Bali ini saudara sering apa itu lagi ya? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Sampai di rumah tak langsung masuk, berketing dulu, nyanyi ke tetangga. Woi, kamu tak salah lah, wali siu apa? Rasa-rasa kamu tadi kecek pengurus, baku kurban di masjid awak. Saya nak menang, saya mau namko sebanyak lagi ya. Bapak ayo tu haji tak berkorban tak tapi sungsun kepada panitia. Maka ini patut dijaga karena ini adalah sesuatu hal yang akan kita lalui kalau panjang umur insyaallah. Namun pada hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang fikih kurban. Pada hari ini saya akan menjelaskan, mohon maaf, mengulang-ulang kaji Bapak dan Ibu. Sebenarnya kaji yang akan disampaikan malam ini adalah kaji untuk pengantin baru. Untuk orang yang baru menikah dalam bentuk nasihat pernikahan, Pak. Tapi sungguh pun demikian, walaupun ibu pengantin lalu usang, tetap wajib tahu tentang mengapa demikian, agar nanti kita pun bisa menasihati anak-anak generasi kita agar mereka mampu memandu kehidupan rumah tangga dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini atau malam ini izinkan kami sebelum waktu Isya masuk menyampaikan materi tentang cara mencapai keluarga sakinah. Ada yang tahu Bapak dan Ibu apa pengertian sakinah? Sakinah itu Bapak dan Ibu berasal dari bahasa Arab, asal katanya sakan. Sakan secara bahasa Arab itu mengandung arti adalah ketenangan setelah bergerak. Mencapai ketenangan setelah bergerak. Mohon maaf, keluarga sakinah itu bukanlah keluarga yang adem-adem mulai dari nikah sampai mati jadi keluarga itu. Tidak Pak. Keluarga sakinah itu bukanlah keluarga seperti Upin Ipin. Kalau Upin Ipin ngece Ipin, dul. Awak balagan ke sungai kain lah, jadi dah suai. Buat masalah ke pondok baru, suai. Buat aduh dan ibu. Kadang-kadang usulan baik dari suami dibantah oleh logika istri. Usulan baik dari istri dibantah oleh suami. Apa tujuannya? Untuk mencari kesepakatan, karena tujuan Allah menyatukan dua insan dalam bentuk pernikahan dalam Al-Qur'an 21 agar terciptanya ketenangan setelah melalui badai. Bapak Ibu, maka pada malam hari ini ada beberapa hal atau beberapa cara kami ambil dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang membahas tentang sakinah ini banyak Bapak dan Ibu. Ada lebih dari 12 ayat atau 12 surat yang membahas tentang sakinah saja. Tapi malam hari ini kami akan fokus kepada Al-Rum 21 dan juga An-Nisa ayat 34. Yang pertama Bapak dan Ibu, untuk mencapai keluarga yang sakinah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak akan tercapai keluarga sakinah kalau yang jadi pemimpin rumah tangga itu induk. Ayat berapa Ibu, Pak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap laki-laki dalam kurung suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya.
Ika cie kece atasan, 8 beleh kece bawahan. Lalu mulai ya lagu. Malah kata kali itu mama sampai keluarga sakinah. Pada suatu hari Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpi Nabi Yusuf Bapak dan Ibu? Ayahku, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, dan seluruhnya tunduk kepada aku. Itu Nabi Yusuf, Nabi Surah Yusuf. Ternyata tafsir dari mimpi Yusuf Bapak, yang 11 bintang itu adalah anak-anak kawan sepakat Yusuf. Yang bulan itu adalah ibu Yusuf, istri. Yang matahari adalah ayah. Ini mau tanya kepada detektif ke belakang. Kalau kita melihat matahari muncul di siang hari, ada tak bulan yang bintang tumbuh? Artinya apa? Kalau lagi ngecek, memang tak ada dah subuh. Pemalah ibu-ibu yang mencapai keluarga sakinah. Baru mau ngecek, baru kalau lagi ngecek itu. Tak ada kebenaran itu payah. Sama halnya dengan tadi, kebijaksanaan itu adalah keputusan terbaik, maka seorang istri dan anak-anak mereka wajib patuh dan taat kepada pemimpinnya. Kadang-kadang orang lain Pak, cik lagi ngecek dulu boleh ngecek awak. Ibu-ibu menjadi guru tu di sekolah. Ibu-ibu sebagai perangkat wali, bamus, mohon maaf, pengusaha sukses itu di tempat usaha, di rumah bawahan. Tak bisa dah tu Pak. Karena ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia merupakan pemimpin bagi istri dan anak-anak mereka. Jadi kepada Bapak dan Ibu, tidak akan tercapai keluarga sakinah yang didambakan yang penuh ketenangan dan kenyamanan apabila dalam rumah tangga seorang istri banyak menjauhi. Apa alasan Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin Bapak dan Ibu? Masuk ayat berikut. Laki-laki itu dia merupakan memakai atau menggunakan atau diberikan kelebihan oleh Allah fisik yang keras. Makanya laki-laki Bapak tugas mencari nafkah luar. Sedangkan ibu-ibu fisik ibu lembut. Maka kalau fisik itu lembut, silakan didik anak yang baik di rumah kita. Tak bisa Bapak dan Ibu. Ketika hari ini kita menjadi seorang istri, tetapi perkataan, tindakan kita mengalahkan pula yang pemimpin rumah tangga. Aku ada bahasa politik yaitu du matu api. Yang kedua, ingin mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri dan suami harus menjalankan porsinya masing-masing sesuai dengan tujuan pernikahan. Yang istri diminta taat dan patuh kepada suami. Mohon maaf Bu, untuk puasa sunnah Senin Kamis saja ibu-ibu dilarang oleh Allah sebelum dapat izin dari suami. Jangan kalian menunggu lagi. Untuk puasa sunnah saja itu wajib minta izin ke pakcik Bu. Ibadahnya.
Nah, ada usaha batin lo, ini mau kue lah. Kalau kamu nggak busuk, dia kamu jangan aku tergak itu. Lah awak dibantah oleh suami wa, bisa jadi hari pagi kurang bimbang aku. Bisa jadi hari pagi dia nak bawa awak jalan-jalan mungkin. Apa keceknya? Dah usah kosu hari pagi, walaupun itu ibadah baik tujuan. Aku jawabkan awak, mendah tanya udah kosu, ambo kosu dilarang lah dah. Ibu-ibu kalau ingin masuk surga mudah caranya. Bagi yang sudah menikah, mohon maaf Bapak, seorang istri jangan tinggalkan ibadah sholat 5 waktu, patuhi dan taat kepada suami, insya Allah surga sudah di tangan. Nah ini komplain, jangan kan musuh ini komplain. Seorang suami bahwa dia ibu pas sakit hati, nggak mungkin kalau ibunya dibahas. Seorang suami kalau tadi yang diminta istri dan taat kepada Allah, seorang suami harus menjadi pemimpin yang baik pula untuk istri. Harus menjadi. Mohon maaf. Bu, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang suami menjadi pribadi yang baik? Yang pertama, dia harus menjadi suri tauladan dulu Pak dengan masyarakat atau dalam keluarganya. Yang utama, wa anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mohon maaf, ingin istri awak menjadi istri yang soleh, maka suaminya harus soleh dulu. Ingin istri awak rajin membaca Quran, maka suaminya harus mencontoh dulu. Mengapa ibu-ibu selalu kunjung membantah awak, Pak? Kami yang nggak banding. Ini kamu ngecek, kamu kini kamu siap. Aku dulu mau pakai kamu. Itu kata hanya weda. Maka cara mengajarkan perempuan itu atau istri adalah dengan memberi contoh yang baik. Kalau contoh sudah diberikan, maka insya Allah secara perlahan, insya Allah mereka pun akan istiqamah di dalam ibadah. Karena perempuan dengan laki-laki itu berbeda, Pak. Laki-laki itu diciptakan dari benda mati, tanah. Kami itu tidak sempurna. Yang sempurna itu ibu-ibu. Mengapa ibu-ibu sempurna? Ibu-ibu itu diciptakan dari tulang rusuk kami, benda hidup. Tapi mohon maaf, walaupun kami diciptakan dari tanah benda mati, kami memiliki watak yang keras dan tidak mau bisa dibantah, Pak. Bukan datang dengan tujuh-tujuh membantah. Bukan datang tuh fisik kereh, kapalu kereh, dengan ngap kereh. Baik, maka pasal awak dengan laki ditalang nah, mohon maaf, kira orang kecil, nama kecil yang bining, Pak. Jangan tunggu hari lau, jangan kerja ada. Ngerti lah, mau berdoa panjang. Pas sampai di lokasi, apa yang terjadi Pak? Oh, ternyata benar-benar macet. Kalau macet, ibu-ibu tak nanti lawan pula Pak kami. Nu kadang-kadang macam nu kata nyawe ada. Dari tadi mau ngecek benda ada ngerti. Nampak mudah kelak di opor ke tukang ojek lain yang mudah. Baik. Sedangkan perempuan, walaupun dia sempurna Bapak dan Ibu, dia memiliki 3 kelemahan. Kelemahan yang pertama, perempuan itu orang yang penangis. Kenapa perempuan itu penangis Bapak dan Ibu? Memang itu fitrahnya. Mohon maaf. Kalau ada hari ini perempuan dia tidak menangis, itu betul
istri gaib. Karena memang bawaan atau fitrah itu penangis. Yang kedua, perempuan itu orangnya adalah tipe pangecek pangunya. Pada suatu hari, Aisyah berjalan dengan Nabi Muhammad dalam riwayat. Ada 3 orang dari kafir Quraisy menyumpah Muhammad, kalau awak mengucap salam pada ibu, assalamualaikum, keselamatan atas dirimu. Tapi kalau orang kafir Quraisy mengucapkan salam kepada Muhammad, apa itu enggak? Assalamualaikum, celakalah engkau Muhammad. Muhammad karena menudahkan nusbah yang tidak sebab itu Aisyah. Apa kecil Aisyah? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kalau bisa satu keturunan kepada selamat. Muhammad dan melawan dapat apa sebab? Karena laki-laki memiliki 99, mohon maaf, akal, 1 nafsu. Nafsu itu keinginan. Sedangkan perempuan 99 nafsu, 1 akal. Jadi perempuan itu akal. Lanjut Bu, kan? Baik, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mencapai keluarga yang sakinah yang dimaksudkan oleh ayat tadi, bagaimana saling bekerja sama dan saling menutupi aib masing-masing. Kok payah, Pak? Pak payah, Pak? Awi kining, Pak. Itu aib itu bisa pakai cek secara langsung, bisa pakai cek melalui medsos. Jadi mohon maaf pada Ibu, kalau ingin mencapai keluarga sakinah, maka jagalah aib pasangan. Cukup kita yang mengetahui. Lanjut dah kamu. Ibu banyak boleh. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga aib pasangan. Ingat, pasangan kita adalah pakaian bagi kita dan kita pun pakaian bagi mereka. Orang lain tak tahu buruk pasangan, Pak. Sebelum pasangan yang menyampaikan, malam kamu dapat tidur dan nian. Sedang beli sayur, menyukai sayur. Umat tu kamu kebekat yang dapat tidur malam kada. Apa tu? Mode LR sampai yang bu. Berarti keguh hendak kecang dia tu. Orang lain tak tahu suami awak keguh apa. Kalau orang tahu suami awak keguh, berarti tak lain tak bukan ini yang disebut atau. Mode LR kalau nak sembunyi. Begitupun juga bapak-bapak. Orang lain tak akan tahu kelemahan istri kita kecuali kita yang menyampaikan. Aku contoh. Aku apa enggak cuk makan di luar ini. Banyaknya kepe yang kok. Ambo bukan banyak kepe yang saruna ada. Ambo ka kepe yang merdeka. Tinu ne. Dia dah sudah. Salah muka. Ugang umah awak racak dapat ugang. Cantik di perjalanan soleha. Gara-gara suami yang mengecek oleh itu. Alah terbuka yang siukil tinu ke mana masak tak kira. Maka Bapak dan Ibu, menjaga aib pasangan itu wajib bagi suami dan istri agar tercapainya sakinah yang dimaksudkan tadi. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk mencapai sakinah memang perjalanan berat. Adanya kerjasama di antara keduanya, bagaimana nanti akan berefek langsung kepada generasi atau keturunan. Go! Kalau nak mencapai sakinah, tenang dalam rumah tangga, bagi yang boleh tunggu, tak bagi yang boleh tunggu. Selama membawa besok, bapak-bapak ni kita giliang. Awak ini kan dah kau bagi yang dah. Dah bagi yang, mohon maaf. Mulut.
sekolah dulu terbuka rumah. Apa sebab aku? Anak-anak kita tak akan komplain sama kamu sibuk bercakap. Udah kena cek pada itu nih. Tapi ingat, efek mentalitas dan psikologis sangat berefek sampai dia besar. Ujung-ujungnya apa terjadi? Anak perempuan kita nanti mereka akan malas menikah, pakai anak kita. Cucuk letak itu nikah namu lah betul kan? Ibu diajar dikit hendak demo. Nah, yang terakhir, ingin mencapai keluarga sakinah, jalan terakhir adalah jangan pernah ketika bertengkar laki-laki pergi ke ibunya atau pergi ke ibu mertua. Dilarang, Pak. Apa bagi Pak kami? Kalau dalam bercakap dengan rumah, seorang suami hanya boleh menempuh dua cara saja. Kalau tidak pergi ke ayah kandung, maka dia boleh pergi ke mertua kandung yang laki-laki. Contoh, baik muka ayah kandung. Kalau mupain ke mak kandung, seorang ibu dia tidak ingin anaknya tersakiti. Kalau sempat anak jatah ngecek mak, mohon maaf bu, kan? Ambo tahan lagi dengan tinu nih mak. Kalau mereka cari orang mungkin lama dah mau bau. Awal-awalnya mungkin ibu menjadi awak, mak awak ibu menjadi awak, tapi ujung-ujungnya mak awak akan mengeluarkan keputusan. Dari dulu aku ngecek, ini kami bu. Kalau disampaikan mertua perempuan, lebih berbahaya lagi, Pak. Ma, ambo dengan anak kamu harus parah mengecek ambo. Mertua perempuan dia tak akan mau menyalahkan anak perempuan, Pak. Menjamin. Aku kecek mertua perempuan, Pak. Saya nambo dari kecil mau ngedang ambo lagi, metung dah panggil anak. So jangan kapan tu pula saya meretung ni. Dia pada ini pada awal tu sana. Maka kata Rasulullah, cukup temui dua orang saja. Hakimno, siapa? Kalau ada ayah kandung, temui mertua kandungnya laki-laki. Kalau sokong awak dengan mertua kandungnya laki-laki, aku kecewa. Apa kamu maaf, kamu lah berusaha menjadi binatang yang baik untuk kamu, lakinya baik untuk anak kamu. Tapi mulut tak tahan tak, apakah rasa mulut? Aku kecil, mertua laki-laki, wak. Buat mulut lah mereka tu, mak punya bagi kaki abad, ya abad lasu. Pakai bak tak tahan yang punya wak. Bu, kalau awak ngecek dengan mohon maaf, ayah kandung wak, contohnya ambo ngecek ayah kandung, berlok dan ya kalau mereka taruh. Ayah kandung anda ngecek akan membuat akibat tenang dan mengadu domba oleh mak-mak. Ayah kandung akan kena sehat. Ini pemana mulut, parahlah rasa, kejam. Dah tengah orang ampun, silung. Apa kecek ayah kandung, Pak? Yo kamal, mak lebih daripada itu.